Saat malam hari, Unjun baru pulang kerja. Ia berhenti sebentar lalu bertanya dalam hati, biasanya Dona duduk di luar. Kenapa sekarang tidak ada? Unjun mengira mungkin Dona sedang ada kesibukan. Namun setelah masuk ke rumah, ia tidak mendengar suara Dona. Pria itu khawatir lalu memanggil apakah Dona sudah makan. Di sisi lain, Dona sedang duduk seperti sedang ketakutan. Ia langsung memukul-mukul pintu saat tahu Unjun sudah pulang. Ternyata wanita itu terkunci di dalam seharian. Ia menangis karena pikirannya dihantui kecemasan. Unjun akhirnya menghancurkan gagang pintunya. Dona langsung keluar lalu memeluk Unjun. Pria itu terdiam, tapi setelah melihat kondisi Dona, ia pun mengerti kalau Dona sedang ketakutan. Unjun kemudian memperbaiki gagang pintunya. Ia terus memastikan Dona baik-baik saja. Dona berkata, "Kamu seksi." Unjun jadi bingung harus jawab apa. "Dasar kamu suka bercanda." Tapi kemudian Dona cerita kalau orang yang perbaiki pintu itu seksi. Ia seperti melihat sosok ayahnya. Unjun mengerti mungkin Dona sedang merindukan ayahnya. Tapi ia kemudian tahu kalau ayah Dona sudah meninggal. Pria itu merasa sedih lalu menghibur Dona dengan mengatakan ayahnya juga sudah meninggal. Dona tidak sendirian. Unjun mengajak Dona keluar. Ia mengajari wanita itu game untuk melepaskan stres. Lama-kelamaan Dona mulai menikmatinya. Unjun bertepuk tangan seperti memperlakukan anak kecil. "Wah, kamu hebat, kamu hebat." Dona pun semakin bersemangat. Setelah itu, Unjun mengajaknya main basket. Ia terus mempermainkan Dona. Akhirnya wanita itu bisa tertawa dengan lepas. Dona kecapean lalu berbaring di lantai. Ia berkata, "Coba kamu berbaring juga. Langitnya sangat indah." Unjun awalnya mikir-mikir, tapi ia menuruti keinginan Dona. Unjun melihat ke langit, ternyata mendung. Ia pun bertanya, "Bukannya tadi kamu bilang langitnya indah?" Dona terdiam sebentar lalu menjawab, "Terima kasih sudah menolongku ya." Ia terus melihat ke arah Unjun. Unjun kemudian cerita, ia sudah mengajak Jinju berkencan. Tiba-tiba Dona mendekatkan wajahnya. Ia sangat penasaran apa Jinju menerima Unjun. Di sisi lain, jarak Dona yang terlalu dekat membuat Unjun salah tingkah. Ia akhirnya menjauh lalu mengajak Dona pulang. Di rumah, wajah Dona langsung berubah. Tadi ia terlihat senang mendengar Unjun berkencan dengan Jinju, namun sebenarnya ia merasa sedih. Dona duduk dengan tangan menutupi kepalanya, seolah hatinya hancur. Keesokan harinya, Unjun bersiap untuk mengajak Jinju kencan. Ia begitu gembira, apalagi melihat cuacanya sangat mendukung. Unjun terus memastikan pakaiannya sudah rapi. Tidak lama, Jinju datang lalu menyapa. Mereka pun mulai jalan-jalan, menikmati pemandangan bunga sakura yang indah. Jinju sangat senang, akhirnya ia bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Mereka mulai mengobrol sambil bernostalgia masa-masa sekolah. Di waktu bersamaan, keduanya sama-sama mau bicara. Jinju berkata, "Kamu duluan deh, mau bilang apa?" Unjun kemudian memberitahu di dekat rumahnya ada permainan yang sering Jinju mainkan saat SMA. Namun tidak lama, Unjun menyebut Dona juga sering memainkan itu. Seketika wajah Jinju berubah. Ia cemburu dan sedikit sedih. Unjun bertanya, "Tadi kamu mau ngomong apa?" Jinju pura-pura lupa sambil tersenyum. Tiba-tiba hujan turun seolah langit mendengar kesedihan Jinju. 덕수지는 아파트 다 적었고 진짜 하루를 째기 뭘 하루를 째. 우리 동네에 두더지 있더라. 아니 난 안 하고 준하 누나만. Saat mereka kehujanan, sebuah mobil berhenti menawarkan tumpangan. Ternyata orang itu adalah teman Jinju. Mereka bertiga akhirnya pulang bersama. Unjun melihat teman Jinju sepertinya menyukai Jinju. Ia langsung merasa rendah diri karena orang itu punya mobil sedangkan Unjun harus menumpang. Mereka mengantar Unjun terlebih dahulu, tapi tidak lama diketahui salah satu teman Unjun ternyata kenalan teman Jinju. Akhirnya mereka semua mengobrol. Dona juga ikut duduk di sana. Suasananya canggung, apalagi saat Jinju dijodoh-jodohkan. Di sisi lain, Dona melihat Unjun yang patah hati. Wanita itu sedih mengapa pria tulus seperti Unjun tidak beruntung. Saat Unjun pergi, Jinju melihatnya dan merasa bersalah. Sepotong kenangan di masa lalu berputar. Saat itu sedang musim dingin. Unjun menemui Jinju yang dari tadi sudah menunggunya. Mereka pun berjalan perlahan. Karena suasana semakin dingin, akhirnya Unjun memberanikan diri memakaikan shell ke leher Jinju. Hal itu membuat Jinju baper. Unjun bertanya, "Apa sudah lebih baik?" Namun Jinju menjawab, "Tidak, aku masih kedinginan." Akhirnya Unjun memeluk Jinju. Cerita pun kembali ke masa kini. Unjun pergi ke supermarket. Ia duduk sambil melamun. Namun Dona menyusulnya.
Ia tidak membiarkan Wonjun sendirian. Malam itu dingin, keberadaan Donna menghangatkan Wonjun. Sebagai gantinya, pria itu melemparkan jaketnya menutupi Donna supaya tidak kedinginan. Ia langsung kabur karena malu, sedangkan Donna jadi baper. 나 추위 하나도 안 타. 그러니까 선생님이랑 나이가 좀 그러죠. Setelah orang-orang selesai mengobrol, Donna dan Jinju pergi ke dapur. Mereka mulai terang-terangan bersaing mendekati Wonjun. Namun semua ditutupi dengan senyuman palsu seperti musuh dalam selimut. Keesokan harinya di kampus, para mahasiswa melakukan pertandingan basket. Wonjun dan teman baik Jinju ikut bermain. Jinju bersorak sangat keras saat teman baiknya berhasil mencetak skor. Hal itu membuat Wonjun sedih. Di sisi lain, Donna juga ikut menonton. Saat giliran Wonjun mencetak skor, Donna berteriak paling keras. Awalnya Jinju bersorak juga, tapi saat melihat Donna begitu agresif, ia merasa tersingkirkan. Mental Jinju jadi agak lemah. Setelah permainan selesai, Jinju diajak makan oleh temannya. Wonjun akhirnya beralasan ia juga akan segera pulang. Jinju akhirnya pergi. Mata Wonjun terus tertuju pada Jinju yang perlahan menjauh dari pandangannya. Pria itu terkejut ketika melihat ke arah Donna. Ternyata dari tadi Donna memperhatikannya. Wonjun jadi malu. Mereka kemudian berjalan-jalan sebentar. Meskipun Donna mulai menyukai Wonjun, namun wanita itu merasa kasihan juga padanya. Donna berkata, kalau kamu menyukai Jinju, kamu harus lebih sungguh-sungguh mengejarnya. Wonjun terlihat sedih. Tidak lama ia berkata, aku sudah pernah mencobanya, tapi aku gagal. Donna jadi semakin kasihan. Keesokan harinya di restoran, Wonjun dan Jinju kembali bekerja. HP Jinju berbunyi, ternyata itu telepon dari teman cowoknya. Wonjun merasa sepertinya memang tidak ada harapan. Di sisi lain, Donna merasa terancam karena ada orang yang terus berkeliaran di sekitar kamarnya. Ia mulai ketakutan lagi. Wonjun dan Jinju pergi ke supermarket. Mereka membeli beberapa makanan. Jinju mencoba bertanya hubungan Wonjun dan Donna. Namun ia justru merasa Wonjun kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya Jinju meyakinkan Wonjun kalau dia adalah laki-laki yang bisa diandalkan. Mereka saling mencintai, tapi selalu ada kesalahpahaman. 언니 요즘에 심심한가 봐. 넌 가끔 나를 너무 과소평가해. 의지가 아니라 그냥 놀리는 거야. Wonjun berkumpul bersama teman-temannya, bersama Donna dan Jinju. Saat sedang asik, Donna cerita beberapa hari ini selalu diikuti orang tak dikenal. Siapa sangka orangnya sedang memantau. Wonjun langsung berlari mengejarnya. Ia sempat dipukuli, tapi akhirnya bisa mengalahkan orang itu. Donna sangat marah sampai mau menghantamkan botol. Namun karena berteman dengan Wonjun, ia mulai bisa menahan diri. Malam harinya, Wonjun mengantar Jinju pulang. Wanita itu melihat Wonjun terluka. Namun Wonjun tidak mau disentuh olehnya. Jinju malu dan terdiam seperti syok. Jinju pulang naik bus, wajahnya lesu, matanya seperti ingin menangis. Ia membuka galeri HP-nya, ada banyak foto bersama Wonjun. Semua masih tersimpan dengan rapi. Wonjun pergi ke kamar Donna. Ia melihat wanita itu sudah tertidur. Wonjun merasa lega, ia menghela nafas lalu terdiam sebentar memperhatikan Donna. Sesudah itu Wonjun istirahat di ruang tamu. Pikirannya melayang. Tidak lama Donna terbangun. Ia mengulurkan tangan meminta bir. Namun Wonjun justru menggenggam tangannya. Perasaan Donna mulai berdebar lagi. Wonjun kemudian menyuruhnya duduk. Ia menunjukkan dokumen tentang orang yang sebelumnya memata-matai Donna. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku sudah mengurus orang itu, ucap Wonjun. Melihat seseorang begitu peduli padanya, hati Donna pun tersentuh. Ia berkata, aku mengantuk lagi. Namun Wonjun terkejut, ternyata Donna malah sengaja tidur di pangkuannya. Ia bahkan memegang tangan Wonjun supaya tidak pergi. 회의록도 그만두게 했고 계좌치 않은 데 가서 노트북 해지면 경찰한테 말해요. 고마워. Keesokan harinya, mereka belum sadar sudah saling menyukai. Donna tiba-tiba mencium Wonjun. Untuk sesaat mereka saling berciuman. Namun Wonjun langsung melepaskannya. Ia pun pergi meninggalkan Donna. Di sisi lain, Donna jadi sangat sedih. Ia terdiam menahan malu. Wonjun terus terbayang-bayang ciuman tadi. Ia sangat gelisah dengan perasaannya. Namun memikirkan hal itu membuatnya frustasi. Saat di kampus, Wonjun mencoba mengalihkan pikirannya. Namun ia masih seperti orang linglung. Lebih parahnya lagi, ia malah melihat dua orang sedang berciuman. Wonjun semakin terbayang-bayang dengan Donna. Pria itu akhirnya pulang. Kepala Wonjun terasa berat. Saat masuk kamar, ia justru melihat Donna duduk santai di tempat tidurnya. Wanita itu bersikap seolah tidak ada apa-apa.
Unjun bertanya, apa kita bisa bicara sebentar? Ia kemudian duduk.